cepat di sini salah satunya adalah dengan digunakannya aplikasi si halal dalam proses pengajuan sertifikasi halal ya, yaitu digitalisasi layanan. Jadi kalau dulu nih sebelum ada digitalisasi, untuk pelaku usaha yang mau mendaftarkan atau mau pengajuan sertifikasi halal itu harus datang ke kantor kami, membawa dokumen membawa dokumennya, kemudian didaftarkan secara manual, formulirnya diisi secara manual di kertas gitu ya. Nah, itu tentunya lebih menyita waktu, biaya, dan tenaga. Nah, setelah adanya digitalisasi atau digunakannya aplikasi si halal untuk pengajuan sertifikasi halal, tentunya hal ini menjadikan layanan kami lebih efisien dan efektif. Kemudian selanjutnya adalah profesional. Nah, BPJPH memastikan dan menjaga waktu layanannya harus sesuai dengan SLA yang sudah ditetapkan. Oke, nah selanjutnya di sini ada tujuan dari penyelenggaraan jaminan produk halal. Di sini ada dua ya tujuannya. Yang pertama adalah memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat Muslim ya untuk produk halalnya. Kemudian selanjutnya adalah meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Nah, di sini juga mungkin ada banyak pelaku usaha yang ingin menambah skala pemasarannya gitu ya. Misalnya yang tadinya hanya dijual lewat apa update status aja gitu ya di WhatsApp atau mungkin dititip ke warung-warung. Nah, lalu mau mengembangkan skala pemasarannya, mau dimasukkan ke minimarket, ke supermarket atau mungkin ada juga yang mau go internasional gitu. Nah, dengan adanya sertifikat halal, maka ini dapat meningkatkan nilai tambah bagi produk tersebut yang mau dipasarkan. Di sini kita bisa lihat ada dua jenis produk yang diwajibkan untuk bersertifikat halal ya, dibagi menjadi dua, yaitu ada barang dan ada jasa. Nah, ini sesuai dengan mandatori yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 4 bahwa seluruh produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Nah, ini dibagi menjadi dua, ada barang dan ada juga jasa. Nah, untuk barang diantaranya ada makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan. Kemudian untuk yang jasa, ada penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian. Oke, sekarang kita langsung masuk ke aplikasi si halalnya. Nah, seperti yang bisa kita lihat ya sama-sama di sini. Jadi aplikasi si halal itu terdiri dari beberapa proses ya. Ada banyak proses di dalam aplikasi si halal. Bisa kita lihat sama-sama ada banyak, ada sertifikasi halal, baik reguler maupun self-declare. Kemudian ada juga registrasi sertifikat halal luar negeri, registrasi auditor, fasilitasi sertifikasi halal, dan seterusnya. Jadi banyak ya di sini. Nah, nanti bagi Bapak Ibu penyelia halal, kita akan fokus pada sertifikasi halal ya, reguler dan self-declare. Karena nanti ketika kita membuat akun di si halal, akan ada memilih tipe user dulu gitu sebelumnya. Jadi kita bikin akun di si halal itu mau jadi sebagai apa nih gitu. Karena nanti kalau misalnya salah pilih nih ya tipe usernya, misalnya Bapak Ibu membuat akun tapi sebagai auditor gitu misalnya ya. Nah, nanti menu yang ada di dalam si halalnya juga akan berbeda gitu. Bukan menu untuk pengajuan sertifikat halal, tapi menu untuk auditor gitu. Jadi nanti harap diperhatikan ketika mau membuat akun di si halalnya. Oke, kemudian aplikasi si halal saat ini dapat diakses di ptsp.halal.go.id dan juga si halal mobile. Nah, kita pakai yang ptsp.halal.go.id ya, Bapak Ibu ya, untuk apa di browsernya ya, di webnya. Nah, kemudian untuk aplikasi si halal saat ini infrastrukturnya terdiri dari server utama dan server backup. Nah, untuk server utamanya ini ada di PDNS 1 Serpong dan server backupnya on-premise colocation. Kemudian saat ini juga aplikasi si halal sudah terintegrasi dengan beberapa aplikasi milik kementerian, lembaga, dan instansi terkait.
Ya, di antaranya ada BKPM. Nah, dengan BKPM ini kami sudah terintegrasi dalam hal NIB ya, atau sudah terintegrasi dengan OSS. Kemudian untuk LPH kami juga sudah terintegrasi karena nanti LPH akan melakukan eh, penentuan biaya atau penetapan biaya. Kemudian ada juga penentuan jadwal dan penetapan auditornya itu siapa. Nah, itu sudah terintegrasi datanya. Kemudian untuk integrasi dengan BSSN, jadi saat ini aplikasi Si Halal sudah dapat mengenerate sertifikat halal secara otomatis. Jadi nanti kalau ada pelaku usaha yang sertifikat halalnya sudah terbit, maka sertifikatnya bisa langsung di-download di aplikasi Si Halal dan sudah ditandatangani secara elektronik. Jadi nanti bisa dibuktikan dengan di-scan QR code yang ada di sertifikat halalnya. Nah, itu sudah ditandatangani secara elektronik dan terintegrasi dengan BSSN. Lalu selanjutnya terintegrasi juga dengan LNSW untuk ekspor impor dan juga dengan e-commerce ya, dengan Blibli, Shopee dan lainnya. Kemudian dengan bank juga dalam hal pembayaran, jadi sudah bisa menggunakan virtual account. Di sini ada skema sertifikasi halal. Jadi untuk sertifikasi halal terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur reguler dan juga jalur self-declare ya, Bapak Ibu. Nah, keduanya, baik reguler maupun self-declare ini terbagi lagi menjadi eh, mandiri dan fasilitasi ya. Jadi untuk yang mandiri, ini artinya pengajuan sertifikasi halalnya nanti dibiayai oleh sendiri atau bayar gitu ya, berbayar sendiri. Sedangkan untuk yang fasilitasi ini gratis ya. Jadi difasilitasinya ini baik oleh BPJPH melalui fasilitasi sehati untuk yang self declare maupun fasilitasi dari lembaga-lembaga yang memiliki UMKM binaan biasanya ya, seperti mungkin ada Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Perindustrian, atau mungkin ada juga bank biasanya ya yang punya apa UMKM binaan gitu di bawahnya. Nah, itu biasanya akan melaksanakan fasilitasi bagi UMKM binaannya. Nah, selanjutnya di sini ada dokumen persyaratan dan alur prosesnya. Untuk dokumen persyaratannya di sini ada 8. Yang pertama ada surat permohonan. Nah, tapi untuk surat permohonan ini sebenarnya nanti sudah langsung tergenerate secara otomatis ya di Si Halal. Jadi nanti Bapak Ibu cukup menginputkan data-data yang diminta saja di Si Halal, diisi saja secara lengkap, maka nanti surat permohonannya akan langsung bisa di-generate otomatis. Misi halal akan muncul otomatis gitu. Kemudian aspek legalnya adalah NIB. Nah, NIB ini salah satu aspek legal yang wajib ya, karena nanti kita lihat sama-sama di aplikasinya kalau pada saat mau masuk ke Si Halal yang pertama kali ditanya selain username dan password adalah NIB-nya. Ya, NIB-nya berapa? Kemudian dokumen penyelia halal. Nah, untuk dokumen penyelia halal ini yang utama adalah KTP, kemudian sertifikat pelatihan, dan yang terakhir adalah sertifikat uji kompetensi. Kemudian selanjutnya nama produk. Nah, untuk nama produk ini boleh disiapkan dalam bentuk Excel sesuai dengan template yang sudah disediakan, atau boleh juga diisi secara manual di Si Halal. Kemudian untuk nama produk dan nama bahan ya itu sama bisa diisi secara template ataupun diisi secara manual. Kemudian dokumen pengolahan produk ini juga bisa diisi atau diunggah melalui template. Kemudian izin edar lain jika ada. Kemudian ada juga manual SJPH. Nah, sama dengan surat permohonan. Jadi untuk manual SJPH ini juga nanti akan tergenerate otomatis ya di Si Halal. Jadi cukup dilengkapi saja data-data yang diminta, maka nanti di akhir manual SJPH-nya akan langsung tergenerate secara otomatis. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada alur sertifikasi halal reguler mandiri. Ya, kita bisa lihat. Jadi pertama-tama nanti pelaku usaha daftar dulu nih, bikin akun dulu di Si Halal, kemudian mengajukan apa
pengajuan sertifikasi halalnya gitu ya. Kemudian kalau sudah diisi pengajuannya, sudah dikirim ke BPJPH, nanti selanjutnya BPJPH akan memverifikasi dokumen yang sudah dikirimkan tersebut ya. Jadi sudah lengkap atau belum, kemudian ada yang salah atau tidak, ada yang kurang atau tidak. Nah, kalau sudah lengkap, maka nanti BPJPH akan mengirimkan ke LPH untuk selanjutnya dihitung biaya pemeriksaannya berapa. Namun, apabila tidak lengkap, nanti tim verifikator BPJPH akan mengembalikan ke pelaku usaha untuk dilengkapi atau diperbaiki dulu pengajuannya gitu. Nah, begitu seterusnya. Kemudian nanti dihitung oleh LPH untuk biaya pemeriksaannya berapa. Nah, kalau sudah, nanti LPH akan mengirimkan ke BPJPH biaya pemeriksaan pelaku usaha ini adalah sekian misalnya ya. Nah, nanti BPJPH akan menerbitkan tagihan pembayaran kepada pelaku usaha atau akan menerbitkan invoice-nya. Nah, kemudian kalau sudah terbit invoice-nya, nanti pelaku usaha bisa langsung melakukan pembayaran ya melalui virtual account atau mungkin transfer juga bisa. Nah, kemudian selanjutnya kalau sudah dilakukan pembayaran, selanjutnya nanti BPJPH akan memverifikasi pembayaran tersebut. Ketika sudah terverifikasi pembayarannya, nanti selanjutnya BPJPH akan menerbitkan STTD atau Surat Tanda Terima Dokumen. Nah, STTD inilah nanti yang akan menjadi dasar bagi LPH untuk melakukan pemeriksaan atau pengujian produk ya. Jadi kalau STTD-nya belum ada, maka LPH belum bisa nih melakukan apa pemeriksaan atau pengujian. Namun ketika sudah ada STTD-nya, barulah nanti LPH sudah mulai bekerja di situ untuk mengaudit. Nah, selanjutnya nanti ketika LPH sudah selesai melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaannya juga sudah keluar, sudah dinyatakan lolos gitu ya untuk apa proses sertifikasi halalnya, maka selanjutnya akan dikirimkan ke MUI untuk dilakukan sidang fatwa oleh MUI. Nah, selesai sidang fatwa, kalau sudah dinyatakan ditetapkan halal oleh MUI atau oleh Komisi Fatwa, maka nanti akan muncul ketetapan halal yang akan dikirimkan ke BPJPH untuk selanjutnya dilakukan penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH. Dan nanti sertifikat halalnya bisa langsung diunduh di aplikasi si halal oleh pelaku usaha itu sendiri. Oke, selanjutnya. Nah, jadi untuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH bentuknya seperti ini ya, Bapak Ibu kurang lebih. Nah, nanti di sini akan ada nomor sertifikatnya di sini. Nah, di bagian ini ya. Nanti di sini akan ada nomor sertifikatnya. Kemudian ada jenis produknya, nama produk, nama pelaku usaha, dan alamatnya di mana. Kemudian diterbitkannya pada tanggal berapa. Kemudian untuk sertifikat ini juga sudah ditandatangani secara elektronik di sini ya oleh Kepala BPJPH. Nah, nanti si QR code-nya ini bisa di-scan nih sama Bapak Ibu untuk membuktikan bahwa sertifikatnya ini asli atau tidak gitu. Kalau kalau asli nanti yang muncul adalah keterangan mengenai pelaku usaha yang sertifikat halalnya di-scan. Tapi kalau palsu nanti tidak akan muncul data apapun ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini ada label halal. Nah, bentuknya yang seperti ini ya, Bapak Ibu, untuk label halalnya. Jadi nanti kalau pelaku usaha sudah terbit sertifikat halalnya, maka pelaku usaha tersebut sudah wajib mencantumkan label halalnya di kemasan. Label halalnya yang bentuknya seperti ini. Nah, label halal ini tersedia dalam 3 warna. Ada warna ungu, hitam, dan putih. Nanti apa bisa dipilih saja warnanya yang paling sesuai dengan kemasannya ya. Jadi jangan sampai nanti nabrak warna gitu. Misalnya eh, warna kemasannya warna ungu, kemudian pakai labelnya warna ungu juga. Jadi si labelnya nggak kelihatan gitu ya karena samar-samar sama warna kemasannya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nanti boleh dipilih saja, mungkin pakai yang hitam atau mungkin pakai yang putih supaya lebih terlihat ya untuk labelnya. Nah, selanjutnya di sini ada
mengenai perubahan pada sertifikat halal. Nah, perubahan di sini terdiri dari dua, yaitu pengembangan dan revisi. Ya, apa bedanya nih pengembangan dan revisi? Jadi kalau untuk pengembangan di sini eh, khusus bagi pelaku usaha yang sebelumnya sudah pernah punya sertifikat halal, namun pada sertifikat halal tersebut mau ditambahkan, misalnya ada varian baru gitu ya, misalnya ada keripik rasa original sama rasa keju gitu. Kemudian ada varian baru nih, saya punya keripik rasa pedas gitu. Nah, itu boleh masuk ke dalam pengembangan. Namun khusus bagi satu jenis produk yang sama. Atau mungkin misalnya ada pelaku usaha yang mengganti bahan gitu ya. Misalnya tadinya pakai minyak goreng Bimoli, kemudian ganti nih sekarang jadi pakainya minyak goreng Sania misalnya gitu ya. Nah, itu tentunya harus diupdate ya sertifikat halalnya sehingga itu bisa masuk ke pengembangan. Atau mungkin ada proses yang ditambah atau mungkin proses yang dikurangi. Nah, itu juga masuk ke dalam pengembangan. Jadi, pengembangan itu khusus bagi perubahan sertifikat halal yang di dalamnya terdapat penambahan atau pengurangan produk dalam satu jenis produk yang sama atau perubahan pada bahan dan proses di dalamnya. Itu ya untuk yang pengembangan. Nah, kemudian untuk perubahan yang satu lagi adalah revisi. Nah, khusus bagi revisi ini tidak termasuk dalam perubahan komposisi bahan ataupun proses di dalamnya. Jadi khusus bagi kesalahan penulisan saja atau perubahan pada penulisan. Jadi ini masuknya ke dalam revisi. Jadi yang boleh diubah hanya tulisan yang ada di sertifikat halal saja gitu ya. Selain itu misalnya ada penambahan bahan atau mungkin proses atau varian. Nah, itu masuknya ke dalam pengembangan. Oke, untuk materinya itu selanjutnya kita masuk ke aplikasi si halalnya ya, Bapak Ibu. Kita langsung lihat aplikasi si halalnya seperti apa. Sebelumnya kalau ada yang perlu kontak kami untuk konsultasi bisa dicatat ya ini. Nah, misalnya tadi ada yang mau lihat dasar hukum yang mengatur tentang jaminan produk halal bisa di bpjph.halal.go.id, bisa di-download di sini nanti regulasi-regulasinya sudah lengkap ada di menu regulasi. Kemudian untuk WhatsApp-nya bisa ke sini kalau ada Bapak Ibu yang mau konsultasi atau mungkin ada kendala nanti pada saat penggunaan aplikasi si halal atau bisa juga ke call center kami di 146. Ini. Nah, untuk aplikasi si halalnya bisa diakses di ptsp.halal.go.id. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Ada selamat datang di si halal, kemudian ada untuk loginnya. Username dan kata sandinya dimasukkan di sini. Nah, tapi kalau misalnya belum punya akun, bisa daftar di sini. Di bawah tombol login, nanti ada tulisan daftar di sini. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa data yang harus diisi. Pertama-tama kita pilih dulu tipe penggunanya sebagai apa yang tadi ya. Jadi jangan sampai salah pilih. Nah, di sini ada fasilitator dan pelaku usaha. Nah, karena Bapak Ibu di sini sebagai penyelia halal, sebelumnya saya infokan dulu. Jadi untuk penyelia halal itu belum ada tipe pengguna khususnya. Jadi belum ada tipe pengguna sebagai penyelia halal. Namun karena nantinya penyelia halal itu kan ada di pihak pelaku usaha ya. Jadi seperti bagian dari pelaku usaha itu sendiri. Nah, jadi untuk penyelia halal ini nanti boleh mungkin kalau pelaku usahanya apa sudah punya akun di si halal boleh bantu mengelola gitu ya. Nanti Bapak Ibu penyelia boleh bantu mengelola akun si halalnya, dimintakan saja boleh apa username dan passwordnya supaya nanti sambil bantu dikelola juga untuk pengajuan sertifikasi halalnya gitu. Tapi mungkin ada juga Bapak Ibu penyelia yang pelaku usahanya itu belum membuat akun di si halal karena
mungkin sudah sepuh gitu ya pelaku usahanya, jadi kurang mengerti cara penggunaan aplikasi si halal itu seperti apa. Nah, itu boleh dibantu oleh Bapak Ibu penyelia untuk pembuatan akunnya ya. Jadi boleh dipegang akun si halal milik pelaku usahanya. Jadi nanti dipilihnya yang pelaku usaha, nih jangan salah pilih karena nanti menunya akan beda gitu ya kalau salah memilih tipe pengguna. Kemudian namanya diisi. Nah, untuk nama ini bebas ya Bapak Ibu karena ini hanya untuk nama di akun saja, tidak akan berpengaruh kepada sertifikat halalnya gitu. Jadi ini hanya untuk nama akun saja. Tapi misalnya bingung gitu mau nama apa, boleh nama pelaku usahanya atau mungkin nama perusahaannya atau nama merek dagangnya itu boleh ya, brandingnya apa boleh diisi di sini. Nah, misalnya kita isi namanya ini, kemudian emailnya juga kita isi. Ini contoh saja ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk email dan nomor WhatsApp ini harus yang aktif ya, karena nanti akan ada kode OTP yang dikirimkan baik ke email ataupun nomor WhatsApp untuk verifikasi. Jadi untuk email dan nomor handphonenya harus yang aktif, karena biasanya nih ada pelaku usaha yang dia tahu punya email tapi nggak pernah dibuka gitu ya, nggak tahu passwordnya apa gitu, jadi cuma tahu aja kalau dia punya email. Nah, itu eh, lebih baik dibuatkan saja email baru yang apa passwordnya tahu supaya nanti bisa dibuka emailnya ya, supaya nanti kalau ada kode OTP yang dikirimkan bisa dilihat gitu ya, pesan yang kami kirimkan ke email tersebut. Kita isi nomor handphonenya dan kata sandinya. Nah, ini bisa kelihatan nih kuat atau tidaknya passwordnya. Dibikin saja sampai ini ya, sampai aman gitu passwordnya. Nah, ternyata kita bisa lihat di sini passwordnya itu minimal 8 karakter dan harus mengandung huruf besar dan angka. Nah, ini diikuti saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau kayak gini kan untuk tombol buat akunnya ini belum bisa diklik. Nah, jadi untuk passwordnya harus sesuai dengan ketentuannya. Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar dan angka. Nah, contohnya seperti ini. Jadi dia sudah bisa diklik kalau sudah terpenuhi syarat untuk passwordnya. Kita buat akun. Nah, kalau sudah, nanti akan kembali. Kemudian nanti bisa langsung, ini harusnya ada tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini sepertinya sedang ada ini perbaikan. Sebentar saya share dulu. Hmm, kita lihat dari sini dulu untuk. Nah, harusnya setelah membuat akun yang tadi, nah ini sudah diisi ya, buat akun. Nah, nanti yang tampil adalah seperti ini. Nah, akun kamu berhasil terdaftar. Ini kayaknya lagi ada yang perbaiki ya tim teknis kami. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih untuk kode OTP-nya atau kode verifikasinya itu mau dikirim lewat apa? Apakah lewat email atau lewat nomor handphone yang tadi sudah didaftarkan. Boleh pilih ya, mau lewat handphone atau email. Kemudian kalau sudah dipilih, klik kirim kode verifikasi di sini. Diklik. Nah, kalau sudah, nanti boleh dicek WA atau emailnya. Kalau sudah ada kode OTP-nya, boleh langsung dimasukkan di sini. Kodenya masukkan di sini, kemudian verifikasi kode. Ini ya.
Kemudian, nah nanti kalau sudah benar kode yang dimasukkannya, nanti akan muncul seperti ini, akun kamu berhasil terdaftar, sukses. Nah, kalau sudah, nanti kembali ke halaman login, kemudian kita lengkapi di sini, isi lagi gitu ya, username dan kata sandi yang tadi sudah dibuat. Kita login, kemudian masuk ke sini. Nah, ini kita balik lagi ke si halalnya ya, Bapak Ibu di sini. Nah, kalau sudah berhasil verifikasi, kita kembali ke halaman login. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi kita masukkan username dan passwordnya. Kemudian diklik saya bukan robot. Nah, ini kita ini dulu ya, kita pilih sesuai dengan instruksinya. Kemudian klik login. Sini. Nah, setiap login nanti akan diminta eh, kode untuk memverifikasi dulu. Jadi setiap login nanti kita dipastikan bahwa user yang login ke si halal adalah benar si pelaku usaha tersebut ya, karena untuk meminimalisir kemungkinan disalahgunakan untuk data-data yang ada di aplikasi si halalnya. Ya, sebentar kita ambil dulu kodenya. Oke, sudah dikirim kode verifikasinya. Kita masukkan kode ini. Nah, ini sudah berhasil. Kita pergi ke halaman utama si halal. Nah, maka ini sudah berhasil ya, sudah masuk ke si halal. Nah, karena ini akunnya akun yang sudah jadi ya, jadi ada satu tahap yang kelewat. Jadi tadi harusnya sebelum kita masuk ke dashboard akan diminta NIB dulu gitu ya. Nanti harus masukkan NIB dulu. Nah, setelah memasukkan NIB barulah kita masuk ke halaman dashboard ini gitu. Nah, karena tadi ceritanya di awal sudah diinput nih NIB-nya, maka nanti bisa langsung melengkapi data di menu pelaku usaha di sini. Nah, ini ya. Di sini kita bisa lengkapi datanya, bisa kita klik ubah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, Bapak Ibu, ada data yang tidak bisa diedit. Tuh, mati ya kolomnya. Nah, ini karena data ini kita ambil dari NIB. Karena tadi ya, sudah memasukkan NIB, dan NIB tersebut sudah mengintegrasikan antara si halal dengan OSS. Jadi data ini kita ambil dari OSS. Ketika sudah memasukkan NIB, maka secara otomatis data yang ada di NIB tersebut akan masuk ke si halal juga. Jadi data ini adalah data yang ada di OSS. Sehingga nanti kita tidak usah menginputkan ulang data yang sudah ada di NIB tersebut gitu ya. Jadi sudah pasti sama datanya. Nah, tapi nanti akan ada beberapa yang perlu dilengkapi. Misalnya nih ada penanggung jawab, diisi nama, nomor kontak, dan emailnya. Nah, penanggung jawab ini siapa? Jadi penanggung jawab ini adalah orang yang ditunjuk oleh pelaku usaha atau boleh juga pelaku usaha itu sendiri yang nantinya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dengan proses sertifikasi halalnya ya. Misalnya ada auditor atau mungkin ada juga tim verifikator yang perlu.
ada konfirmasi, kemudian perlu dikontak, nah nanti akan ke si penanggung jawab ini, gitu. Nah, penanggung jawab itu bisa pelaku usaha itu sendiri, atau mungkin ada pegawainya, ada stafnya yang ditunjuk sebagai penanggung jawab, atau boleh juga penyelia halal ini ditunjuk juga sebagai penanggung jawab gitu sekalian. Nah, itu boleh juga ya, Bapak Ibu ya. Kemudian untuk aspek legal, nah karena tadi kita sudah memasukkan NIB, jadi maka secara otomatis NIB-nya sudah muncul di sini dan NPWP-nya, karena ini melekat ya NIB dan NPWP. Nah, tapi kalau misalnya ada Bapak Ibu pelaku usaha nanti yang punya aspek legal lain selain NIB dan NPWP, itu boleh ditambahkan. Nah, di sini ya ada tombol tambah, kemudian bisa dipilih saja nanti jenis dokumennya apa, kemudian nomornya, tanggalnya, dan masa berlakunya, serta instansi penerbitnya siapa. Kemudian disimpan atau ditambahkan. Nah, nanti akan muncul di sini di nomor 3 aspek legal yang tadi sudah diinput. Begitu seterusnya ya, jadi boleh lebih dari satu untuk menginput aspek legal. Kemudian selanjutnya adalah pabrik. Nah, untuk menambahkan pabrik, bisa kita klik tambah di sini. Kemudian diisi lokasi pabriknya itu ada di mana, dalam atau luar negeri. Kemudian nama pabriknya apa, alamatnya di mana, dan provinsinya, kabupaten kotanya, negaranya, dan kode posnya. Kemudian yang terakhir adalah statusnya. Ya, jadi pabrik itu apakah milik sendiri, maklon, atau lainnya, atau sewa. Nah, untuk pabrik, misalnya ada pelaku usaha yang bingung karena pelaku usaha tersebut masih melakukan produksinya itu misalnya di dapur rumah gitu. Jadi saya belum punya pabrik karena saya proses produksinya itu masih di rumah di dapur gitu misalnya ya. Tidak apa-apa, itu sudah bisa dikatakan sebagai pabrik ya. Jadi untuk pabrik di sini bukan berarti tempat yang besar yang pabrik seperti yang kita tahu selama ini gitu ya, yang khusus untuk melakukan produksi gitu. Tapi tempat memproduksi produk yang mau didaftarkan sertifikat halalnya. Jadi kalau misalnya dibuatnya di dapur ya berarti dapur itu sudah bisa dikatakan sebagai pabrik gitu. Jadi alamatnya diisi saja alamat rumahnya di mana, namanya juga disesuaikan saja bebas ya. Oke, nah itu untuk pabrik. Pabrik ini wajib diisi ya, Bapak Ibu ya, tidak boleh dikosongkan, harus diisi. Nah, kemudian selanjutnya ada data outlet. Nah, untuk data outlet, kalau yang tadi pabrik itu wajib harus diisi, untuk yang outlet ini masih boleh dikosongkan. Ya, jadi belum wajib gitu. Nah, untuk outlet kita tambah di sini ada nama outletnya, alamat, provinsi, kabupaten, kota, negara, dan kode posnya di mana. Kemudian untuk tempat yang sudah bisa dikatakan sebagai outlet itu yang seperti apa gitu. Misalnya bingung ya, saya jualan, kemudian baru jualannya usaha rumahan gitu misalnya. Jadi baru dipasarkannya di depan rumah, di teras, di etalase atau di meja depan rumah. Kemudian ada tulisannya pakai banner atau pakai spanduk gitu misalnya ya. Ada pelaku usaha yang seperti itu. Nah, itu sudah boleh dikatakan sebagai outlet. Jadi, sesimpel dengan ada meja atau ada etalase di depan rumah, kemudian ada tulisannya, ada banner, ada spanduk, atau ada kertas yang di print gitu ya, ditulis di depan rumahnya menjual gorengan, misalnya gitu. Nah, itu sudah bisa dikatakan sebagai outlet. Jadi diisi saja outletnya kalau memang sudah ada seperti itu. Tapi kalau misalnya ada juga ibu-ibu nih misalnya open order masakan ayam goreng misalnya gitu. Tapi cuma di status WhatsApp gitu misalnya ya. Ibu-ibu biasanya atau open order kue kering untuk lebaran gitu. Tapi cuma di status WhatsApp aja nih jualannya gitu ya. Jadi tidak dipajang, tidak ada tulisannya di rumah, kemudian tidak ada juga sampel produknya seperti apa, bahan-bahannya tidak diperlihatkan di depan rumahnya gitu. Nah, ini boleh dikosongkan saja outletnya karena masih dianggapnya masih berjualannya secara online ya, atau mungkin hanya lewat marketplace gitu ya, hanya di Shopee atau di Grab gitu. Nah, itu boleh dikosongkan saja outletnya. Ya, jadi yang penting ada meja atau ada etalase di depan rumahnya itu sudah boleh dikatakan sebagai outlet. Begitu.
Kemudian selanjutnya di sini ada data penyelia halal. Nah, ini diisi ya, data penyelia halalnya. Kita tambah. Kemudian diisi nomor KTP-nya, nomor kontak, nama, agama penyelianya, ini hanya boleh Islam. Kemudian nomor sertifikatnya, tanggal sertifikat, nomor SK, dan tanggal SK. Nah, untuk nomor SK dan tanggal SK ini dibuat sendiri oleh pelaku usaha. Jadi, tidak ada format khususnya dari BPJPH untuk nomor SK. Ini disesuaikan saja dengan format atau tata persuratan yang ada di pelaku usaha masing-masing. Dibuat saja nomor SK-nya ya. Misalnya ini surat pertama nih, SK pertama yang dibuat. Misalnya dibuat saja SK 01, kemudian diikuti dengan bulan 03 ya, diikuti dengan tahun, misalnya 26 gitu. Ini contoh ya, Bapak Ibu ya. Tapi boleh disesuaikan saja, terserah nanti ya, disesuaikan dengan yang ada di pelaku usaha. Nah, tanggal SK-nya juga boleh diisi tanggal hari ini, misalnya gitu. Kemudian selanjutnya diunggah sertifikat kompetensinya, sertifikat pelatihannya, dan KTP-nya. Nah, ini ada ketentuannya ya, hanya untuk PDF, PNG, JPG, JPG, dan maksimal filenya hanya 2 MB. Jadi jangan lebih dari 2 MB untuk filenya. Nanti kalau sudah berhasil ditambahkan, nanti akan tampil seperti ini. Ada namanya, KTP, nomor KTP. Nah, jangan lupa diklik SK-nya. Diklik. Nah, nanti akan muncul SK-nya seperti ini. Jadi sudah tergenerate secara otomatis untuk SK penetapan penyelia halalnya. Ini ya. Selanjutnya, kalau data pelaku usahanya sudah selesai, maka ini bisa kita simpan. Kemudian kita lanjut ke pengajuannya. Nah, di sini ada 3 jenis pengajuan ya. Ada pengajuan self-declare mandiri, pengajuan self-declare, dan pengajuan reguler. Ini disesuaikan saja dengan pengajuan yang mau dilakukan ya. Mau lewat jalur apa gitu. Nah, sekarang kita ambil saja contohnya yang pengajuan reguler ya. Nah, pertama-tama nanti kita bisa ajukan dulu layanan di sini. Ajukan layanan. Kemudian sebelum kita pilih apakah mau baru atau pengembangan, kita pilih dulu nama usaha atau kegiatannya itu apa. Tanya ada yang NIB-nya itu lebih dari 1 KBLI-nya gitu ya. Ada yang makanan, ada yang minuman, ada yang kedai. Nah, itu dalam 1 NIB. Nah, kita pilih dulu usaha mana nih yang mau didaftarkan sertifikat halalnya. Jadi kita pilih dulu, kemudian kalau sudah dipilih, baru kita pilih baru atau pengembangannya. Misalnya kita pilih yang baru, daftar. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tampilan dari formulir yang harus diisinya. Ini untuk mempersingkat waktu, saya ada contoh yang sudah diisi, kita bisa lihat. Yang ini. Nah, kita bisa ubah pengajuan di sini ya, kita lengkapi. Nah, nama perusahaannya diisi. Untuk nama perusahaan di sini diisi dengan yang mau ditampilkan di sertifikat halalnya ya nanti. Misalnya yang mau ditampilkannya nama mereknya gitu supaya lebih mudah dikenal. Boleh diisi saja nanti di sini nama perusahaannya apa yang mau ditampilkan di sertifikat halalnya. Atau mau nama perusahaannya boleh ditulis saja di sini, disesuaikan saja atau mau nama pelaku usahanya seperti ini misalnya ini boleh ya. Kemudian nomor surat permohonan. Nah, untuk nomor surat permohonan ini sama seperti nomor SK tadi, jadi dibuat sendiri nomornya. Tidak ada format khusus dari BPJPH untuk nomor surat permohonan. Jadi disesuaikan saja dengan yang ada di pelaku usaha ya. Contohnya seperti ini. Kemudian tanggalnya diisi. Jenis layanannya dipilih. Nah, ini jenis layanannya pilih yang paling sesuai ya, Bapak Ibu ya, supaya nanti tidak dikembalikan. Nah, jenis produknya juga dipilih, merek dagangnya diisi, kemudian area pemasarannya juga diisi. Jadi sudah dipasarkannya sudah sampai tingkat apa nih? Apakah masih di kabupaten kota, atau mungkin sudah di provinsi, atau di nasional, atau mungkin ada juga yang sudah go internasional gitu. Nah, ini dipilih.
Kemudian LPH-nya juga dipilih ya. LPH di sini yang muncul adalah LPH yang ada dalam ruang lingkup pemasaran si atau alamat dari si pelaku usaha tersebut. Jadi supaya dekat gitu nanti pada saat proses auditnya, tidak memakan biaya yang banyak untuk akomodasi auditornya gitu ya. Kemudian juga sudah yang memiliki kompetensi sesuai dengan produk yang didaftarkan. Misalnya ada produk yang perlu ada cek labnya gitu ya misalnya. Nah, ini sudah sesuai dengan yang ada di LPH tersebut gitu ya. Jadi sudah kompeten dalam menguji produk tersebut gitu. Ini sudah sesuai. Nah, misalnya kita pilih di sini, dipilih saja ya, Bapak Ibu, boleh. Nah, selanjutnya pilih juga jenis pendaftarannya di sini. Ada dua, ada reguler dan ada fasilitasi. Kalau untuk yang reguler, nanti bisa langsung disimpan. Namun, apabila ini, misalnya Bapak Ibu pelaku usahanya nanti binaan dari Dinas Koperasi UMKM gitu ya, misalnya. Kemudian sedang ada fasilitasi nih dari Disko Dinas UMKM dan Koperasi gitu misalnya ya. Nah, nanti biasanya mereka akan di-share untuk kode fasilitasinya ke pelaku usaha. Karena untuk yang fasilitasi, kita ambil contoh, misalnya kita pilih yang fasilitasi, nah nanti akan diminta kode di sini. Kode fasilitasinya berapa? Nah, kode fasilitasi inilah yang akan diberikan oleh si fasilitator kepada pelaku usaha tersebut supaya nanti pengajuannya bisa bebas biaya alias gratis gitu ya. Jadi kode fasilitasi ini bentuknya seperti voucher, seperti kode voucher nih kita belanja di Shopee misalnya ada punya kode voucher, nanti bisa jadi gratis ongkir. Nah, seperti itu ya. Jadi kodenya dimasukkan ke sini maka nanti biayanya akan ditanggung oleh fasilitator tersebut gitu. Jadi pelaku usaha nanti tahu beres aja gitu, tahu terbit aja sertifikat halalnya, tidak usah bayar, tuh ya. Nah, karena kita tidak punya kodenya, jadi kita pilih saja yang reguler ya. Reguler, kemudian simpan. Nah, kalau sudah disimpan, jadi setiap ada tombol simpan, diklik aja ya Bapak Ibu ya, supaya tersimpan dulu gitu datanya. Karena khawatir nanti tidak tersimpan, terus tiba-tiba laptopnya mati atau internetnya tiba-tiba gangguan. Nah, nanti yang sudah diisi tadi takutnya tidak tersimpan, jadi harus ngisi ulang gitu. Jadi setiap ada tombol simpan, disimpan aja ya. Nah, selanjutnya di sini ada penanggung jawab tadi sudah di data pelaku usaha, aspek legal juga sudah, pabrik, outlet, dan penyelia halalnya sudah. Nah, selanjutnya kita ke komitmen dan tanggung jawab. Nah, di sini kita akan mengisi eh, tim dari manajemen halalnya. Di sini kita tambahkan namanya siapa, posisinya apa, ya. Bisa ketua, bisa juga anggota. Nah, anggota komitmen ini tuh siapa gitu ya, tim manajemen halal ini siapa? Ini dibuat saja, ditentukan oleh pelaku usahanya. Misalnya ketuanya mau ownernya sendiri gitu ya, si pelaku usaha itu sendiri, itu boleh. Kemudian apa anggotanya misalnya stafnya, termasuk penyelianya dimasukkan sebagai anggota, itu boleh. Atau mungkin ownernya mau menunjuk pegawainya sebagai ketua boleh juga. Penanggung jawabnya misalnya sekalian sebagai ketua boleh ya Bapak Ibu. Jadi bebas untuk tim manajemen halal ini. Yang penting diisi aja tim manajemennya. Kalau sudah, nanti kita lanjut ke bahan. Nah, untuk yang bahan di sini kita bisa menambahkan di sini bahan dan kemasan. Nah, ini bisa menggunakan dua cara. Ada menggunakan unggah file, menggunakan template yang diunduh di sini, atau bisa juga menggunakan cara manual di sini, di input satu-satu. Nah, tapi saya merekomendasikan menggunakan cara unggah file saja, karena sepertinya lebih gampang gitu ya kalau yang unggah file, karena nanti diisinya di Excel, bentuknya Excel. Oke, kita lihat dulu sebentar untuk unggah filenya. Jadi nanti pilih yang unggah file, kemudian di download ya di sini ya, Bapak Ibu. Template-nya di download di sini. Nah, nanti bentuknya adalah saya buka dulu template-nya.
Nah, nanti untuk yang nama bahan, template-nya bentuknya seperti ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa tinggal dilengkapi saja kolom-kolomnya. Nah, ada nama bahannya, jenisnya, produsen, negara, supplier, lembaga penerbit sertifikat halalnya, kemudian nomor sertifikatnya berapa dan masa berlakunya kapan. Tapi kalau untuk sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH karena sekarang sudah tidak ada masa berlakunya, jadi boleh dikosongkan saja, di strip aja masa berlakunya, ya. Kemudian di sini untuk jenis bahan juga akan ada 3 jenis. Nah, ada bahan atau bahan baku, kemudian ada cleaning agent, dan kemudian ada juga kemasan. Nah, 3 komponen bahan ini harus ada. Ya, jadi jangan sampai cleaning agentnya tidak dimasukkan, atau mungkin kemasannya tidak dimasukkan. Nah, itu nanti takutnya dikembalikan oleh verifikator, disuruh dilengkapi gitu. Jadi harus ada ya tiga-tiganya. Seperti ini tuh. Bahannya ada, cleaning agentnya ada, kemasannya juga ada di sini. Jadi ini harus lengkap. Nah, sekarang kita kembali ke... Nah, yang tadi Excelnya kalau sudah kita simpan, sebentar. Nah, Excelnya tadi sudah disimpan, di save, kemudian kita unggah di sini, dipilih, dipilih ya Excelnya. Kemudian kalau sudah nanti diunggah, sini diunggah. Nah, maka nanti akan langsung muncul seperti ini. Data yang tadi sudah diinput di Excel. Akan muncul seperti ini datanya. Nah, begitu juga dengan daftar nama produk. Untuk nama produk juga sama ya, seperti bahan tadi bisa menggunakan 2 cara. Ada cara mengunggah template atau Excel, bisa juga dengan cara manual atau diinput satu per satu. Tapi saya lebih merekomendasikan menggunakan cara mengunggah template ya, supaya lebih cepat gitu. Nah, ini bisa diunduh dulu nanti. Kemudian kita lihat template-nya. Nah, template-nya nanti bentuknya hanya satu kolom seperti ini. Jadi nanti tinggal diisi saja nama produknya apa di sini ya. Aren jahe, aren asam Jawa, aren original, aren madu, misalnya kayak gini. Nah, ini kalau sudah bisa langsung disimpan, kemudian kembali kita upload ke si halal, sama seperti bahan yang tadi ya. Nah, di sini langsung kita pilih, kemudian kita tambahkan di sini. Nah, kalau sudah ditambahkan, nanti akan langsung muncul seperti ini, nama-nama produk yang tadi sudah di-input di Excel-nya. Aren jahe, asam original, dan madu. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan ada action nih, karena kita harus memasukkan jumlah bahan. Nah, misalnya seperti ini ya, aren jahe. Nah, ini sudah diinput nih, jumlah bahannya ada 6. Kemudian yang aren asam Jawa belum nih. Kita coba input yang original ya. Yang original, kita input bahan. Nah, nanti akan muncul bahan-bahan yang tadi sudah diinput di bahan gitu. Nah, kita bisa pilih karena ini rasa original, berarti dia kan nggak pakai jahe ya, Bapak Ibu ya, misalnya. Jahenya jangan di checklist gitu. Jadi bahan yang tidak digunakan untuk varian tersebut itu jangan di checklist. Misalnya ada yang keripik singkong ya. Ada keripik singkong rasa original dan ada keripik singkong rasa balado. Nah, untuk yang balado kan pasti pakai cabe ya atau saus gitu. Nah, nanti untuk yang original si cabenya jangan di checklist gitu karena itu khusus bagi yang rasa pedas atau yang rasa balado gitu. Gitu ya. Jadi untuk bahan disesuaikan dengan variannya itu yang dipakai bahannya bahan apa saja. Kemudian ditambah. Nah, nanti berubah di sini jumlah bahannya jadi 5. Selanjutnya di sini ada catatan pembelian bahan. Nah, untuk catatan pembelian bahan di sini ini sampel saja ya Bapak Ibu ya. Tidak perlu diisi semua karena takutnya bahannya ada 100 gitu. Nanti kebanyakan gitu diisinya. Nah, ini sampel saja diisi misalnya
gula aren nih misalnya ya. Gula arennya kita lihat. Nah, di sini ya. Nah, untuk gula aren kita belinya jumlahnya berapa? Misalnya 1 kilo, satu gitu. Tanggal belinya kapan? Misalnya kemarin nih terakhir beli tanggal 12. Kita ubah di sini. Nah, maka di sini akan berubah jumlahnya satu, tanggal pembeliannya tanggal 12. Ya, begitu seterusnya ya untuk bahan-bahan yang lainnya. Tapi ini sampel saja ya. Jadi mungkin yang dulu-dulu udah lupa ambil saja yang terakhir belanja gitu. Boleh. Nah, kemudian selanjutnya ada formulir pemeriksaan bahan. Nah, ini juga sama, kita ambil sampel saja, tidak perlu semuanya. Misalnya gulanya nih, eh, gulanya ini belinya di mana? Misalnya di pasar suka senang, misalnya gitu ya. Nah, belinya kapan? Kemarin. Disimpan, di sini diubah, nah nanti akan muncul di sini. Jadi belinya di pasar suka senang tanggal sekian. Ini file dokumen kalau misalnya ada struk pembeliannya boleh dilampirkan ya sebagai apa dokumen tambahan. Oke, untuk ini sudah selesai. Kita lanjut ke proses di sini. Lanjut ke proses. Nah, di sini kita akan diminta untuk mengupload apa layout atau denah ruang produksinya atau layout dapurnya seperti apa. Ini bisa ditambah di sini. Kemudian nama pabriknya diklik dulu. Nah, kita pilih filenya. Nah, untuk file layout di sini hanya boleh formatnya gambar ya, Bapak Ibu ya. Jadi hanya boleh JPEG, JPG, dan PNG. Selain itu, nanti khawatir tidak terbaca oleh sistem. Ya, jadi hanya boleh formatnya gambar. Kemudian ditambah. Nah, seperti ini nanti ada filenya. Kemudian selanjutnya ada catatan penyimpanan bahan dan produk. Nah, ini juga sama ya seperti yang tadi. Ini sampel saja. Soalnya gula aren jumlahnya ada 1 kilo. Tanggal masuknya kemarin. Tanggal keluar itu tanggal digunakannya kapan. Nah, misalnya belinya kemarin, terus diolahnya hari ini. Isi, kemudian klik ubah. Nah, itu seperti ini. Begitu seterusnya ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya ada catatan produk. Ini juga diisi, misalnya untuk produk aren asam Jawa. Diproduksinya dalam jumlah berapa gitu. Bikin berapa botol nih aren asam Jawanya. Misalnya bikin 5 botol. Kemudian tanggal masuknya atau tanggal selesai diproduksinya itu kapan? Hari ini misalnya ya. Lalu selanjutnya tanggal keluar. Nah, tanggal keluar ini adalah tanggal didistribusikan atau tanggal terjualnya kapan gitu. Misalnya di hari yang sama, hari ini juga. Kemudian kita klik ubah. Nah, nanti akan ada di sini. Oke, selanjutnya ada diagram alur proses produksi. Nah, untuk diagram alur di sini juga bisa kita klik tambah. Kemudian untuk diagram alur bisa menggunakan dua cara. Jadi kalau ada yang flowchartnya misalnya sudah punya filenya gitu ya, bentuk gambar ya, JPG, JPG atau PNG, ini bisa langsung diupload di sini, diisi dulu judulnya apa. Kemudian kalau yang cara manual juga boleh diisi di sini. Judulnya apa, nama prosesnya apa. Misalnya judulnya cara pembuatan pembuatan aren original misalnya ya. Kemudian untuk prosesnya diisi secara singkat saja. Misalnya air direbus hingga mendidih. Nah, ini tidak perlu dikasih nomor ya, tinggal langsung tambah. Nah, nanti akan langsung ada nomornya di sini otomatis. Kemudian setelah air direbus hingga mendidih apa? Isi lagi, misalnya asam jawa dimasukkan. Masukkan asam jawa. Kemudian tambah lagi. Nah, nanti akan langsung ada di nomor 2. Begitu seterusnya ya, Bapak Ibu. Jadi, menggunakan kalimat yang singkat saja tapi jelas gitu ya. Nggak usah terlalu panjang atau bercerita gitu di sini. Nggak usah satu kalimat aja tapi jelas. Kemudian tambah di sini. Nah, nanti akan ada di sini. Atau kalau yang bentuknya file nanti akan seperti ini filenya. Oke. Selanjutnya di sini ada catatan hasil produksi. Ini karena waktunya sudah lebih, jadi saya agak ngebut ya Bapak Ibu ya. Takutnya ada yang mau
nyiapin buka puasa mungkin ibu-ibu beli takjil. Nah, untuk catatan hasil produksinya, ini kita bisa unggah file atau tambah secara manual. Nah, untuk tambah manual, kita pilih produknya apa. Misalnya aren jahe. Nah, bikinnya berapa nih? Misalnya 5 botol. Kemudian tanggal produksinya kapan? Hari ini. Tanggal kadaluarsanya kapan? Besok mungkin ya. Apa? Cuma bisa sehari gitu. Kemudian ditambah. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi ini bisa diisi atau mungkin sampel saja gitu ya, hanya untuk syarat supaya nanti bisa ke proses auditnya. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan ditanyakan oleh auditor ya pada saat proses pemeriksaan. Kemudian selanjutnya ada catatan distribusi atau penjualan produk. Nah, ini juga ya, kita klik. Nah, jadi didistribusikannya itu berapa jumlahnya? Misalnya si aren asam Jawa ini 5 jumlahnya. Tanggalnya kapan, tanggal hari ini, tujuannya kemana didistribusikannya, apakah langsung ke konsumen, atau mungkin ke warung, atau ke minimarket, misalnya ke warung, ya, dititip di warung. Nah, seperti ini ya tujuannya. Begitu seterusnya. Nah, sekarang kita ke kolom berikutnya, yaitu di kolom produk di sini. Di sini kita petakan dulu pabrik dan produk, terutama bagi pelaku usaha yang pabriknya lebih dari satu. Karena nanti kita harus tahu, misalnya ada pelaku usaha yang pabriknya ada dua. Nah, pabrik satu memproduksi produk yang mana, pabrik dua memproduksi produk yang mana, kita harus tahu gitu. Nah, misalnya kita tambah di sini, kita pilih karena tadi pabriknya cuma satu, jadi kita klik saja. Ini nomor 1 sampai 4 ya. Kemudian tambah. Nah, nanti di sini akan terlihat. Jadi pabrik Galeri Aren Ranau memproduksi produk ini. Gitu. Selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Di sini ada upload dokumen lainnya. Ini jika ada ya. Tapi kalau tidak ada ini boleh di skip. Kemudian selanjutnya di sini ada tanda tangan. Nah, untuk tanda tangan yang diupload adalah tanda tangan penanggung jawab dan tanda tangan penyelia halalnya. Ditambah, diupload dalam bentuk gambar ya. Tapi ini lebih bagus lagi kalau PNG, jadi yang tanpa background untuk tanda tangannya, supaya nanti di SJPH-nya bagus, tidak ada backgroundnya. Ini diisi, diupload untuk tanda tangannya. Kemudian selanjutnya kita ke dokumen. Nah, di sini ada dokumen surat permohonan dan dokumen SJPH. Yang tadi dokumen persyaratan di awal ya, di materi yang pertama. Kita bisa unduh di sini dokumen surat permohonannya. Nah, ini sudah tergenerate secara otomatis. Jadi kalau dulu nih sebelum digitalisasi, surat permohonan ini pelaku usaha ngetik sendiri, Bapak Ibu. Bikin sendiri, kemudian diupload di si halal. Nah, kalau sekarang sudah tidak perlu karena sudah tergenerate secara otomatis surat permohonannya seperti ini. Kemudian untuk SJPH ini juga, nah, sudah tergenerate secara otomatis seperti ini. Nah, ini ya, karena ini tanda tangannya tadi bentuknya bukan PNG, jadi ada backgroundnya seperti ini. Nah, akan lebih bagus kalau backgroundnya dihapus saja dan formatnya PNG, supaya nanti bagus ya di sini, tidak ada kayak gininya. Jadi cuma tanda tangan aja. Itu, ini untuk SJPH-nya sudah muncul ya, sudah terbentuk secara otomatis. Nah, kemudian kita simpan perubahannya, kita simpan. Kita simpan, muncul ya. Oh, mungkin seperti ini tadi ada yang kelewat. Ini harusnya kalau sudah disimpan, maka nanti akan kembali ke, nah, akan muncul tampilan ini. Jadi harusnya muncul tampilan ini ya. Nanti setelah disimpan, akan tampil seperti ini. Kemudian diklik kirim. Nah, ini karena saya pakai yang live version, yang asli, si halalnya. Jadi jangan kita kirim ya, takutnya nanti di verif sama tim verifikator BPJPH.
Ini ceritanya diklik aja ya, diklik. Nah, kalau sudah diklik, nanti Bapak Ibu bisa ngecek statusnya itu udah sampai mana, trackingnya gitu ya, trackingnya sudah sampai di mana di menu status permohonan di sini. Bisa diklik. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, sudah ada yang terbit gitu. Ini kita bisa lihat di sini. Nah, untuk trackingnya ada di bagian bawah. Jadi kita bisa lihat eh sudah sampai di tahap mana gitu. Kayak kita lihat kurir ya, Bapak Ibu ya. Kita bisa lihat kurir Shopee gitu. Sudah sampai di DC mana gitu paketnya. Nah, ini sama di si halal juga seperti itu. Apakah sudah diverifikasi atau belum? Sudah dikirim ke LPH atau belum? Sudah selesai atau belum? Nah, itu bisa lihat di sini sampai dengan terbit sertifikat halalnya. Sini ya. Kemudian nanti kalau sudah terbit sertifikat halalnya bisa di-download di atas sini. Nah, sertifikat halal. Nah, bisa langsung disimpan. Hmm. Nah, itu langsung tersimpan dan seperti ini. Tuh, bisa langsung di-download. Kemudian, selain sertifikat halal, nanti bisa juga download label halalnya dan dokumen-dokumen lainnya yang ada di sini. Ya, STTD-nya, QR, laporan pendampingnya seperti apa. Nah, seperti itu ya mungkin Bapak Ibu kurang lebih untuk em, tata cara penggunaan aplikasi Si Halal untuk proses pengajuan sertifikasi halal ya. Jadi eh, mungkin karena waktunya agak ini ya, Pak Miftah ya, agak terbatas. Jadi agak ngebut nih. Semoga nanti Bapak Ibu bisa mengikuti ya, bisa sambil coba di rumah, dicoba-coba. Kalau mungkin ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kontak saya atau bisa juga ke kontak center yang tadi ya. Kalau ada yang bingung-bingung, mungkin nanti saya kirim juga ke panitia untuk manual booknya ya Pak ya, supaya bisa dipelajari masing-masing sambil dicoba. Mungkin itu saja untuk materi si halal pada siang hari ini. Eh, Diberi waktu untuk tanya jawab tidak ya Pak atau gimana? Ada. Sayang sekali kalau nggak tahu jawabannya dari Jakarta. Silakan Mbak, Bapak Ibu semuanya bertanya. Pak Endro, Siapa? monggo Pak. Izin Ibu, Bapak. Ya, silakan Bapak. Untuk terkait tim pelaksanaan di dapur atau di lokasi kita masing-masing, itu maksimal tim itu berapa orang ya, Bu? Maksimalnya. Tim manajemen halal ya, Pak ya? Iya, kita kan selaku penyelia itu. Hmm, Jadi baik. Ya, kalau untuk tim manajemen halal dari kami belum ada batasannya ya Pak ya. Apakah harus berapa orang gitu. Jadi disesuaikan saja kalau memang produk yang mau didaftarkannya cukup banyak, mungkin timnya juga bisa ditambah lebih banyak. Tapi kalau ternyata apa produknya tidak terlalu banyak gitu, jadi timnya juga boleh sederhana aja Pak. Yang penting ada ketua dan ada anggotanya. Oh iya. Hmm. Sedikit lagi Bu. Ya, silakan Pak. Ya terkait item yang digunakan di dapur kan memang karena menunya beragam, jadi kan lumayan banyak itemnya. Mhm. Itu kita urut itu berdasarkan menu per hari dulu atau include semuanya itu Bu? Nah, iya, baik. Kalau untuk eh menu dan bahan itu memang harus diinput semua ya Pak ya. Jadi mungkin setiap hari beda-beda ya Pak menunya. Nah, Hmm. itu semuanya harus diinput karena nanti takutnya untuk pada pada saat proses pemeriksaan oleh auditor itu harus lengkap gitu Pak. Jadi lebih baik kalau diinput semuanya. Iya. Satu lagi agak nganjal dikit lagi Bu. Kadang kita kan memakai contohnya saja untuk mentega Bu. Kan kita Hmm. berbagai brand itu. Hmm. Tapi karena kita yang tersedia merek ini masih kita pakai ini. Cuman Hmm. saat kita sudah di auditor, sudah dilakukan audit,
Hmm. Nyata-nyatanya stok yang brand yang itu yang biasa kita laporkan itu nggak ada lagi. Berarti kita kan mengganti itu. Hmm. Apakah dari awal ini kita lampirkan juga yang brand yang selain kalau itu cadangan kita gimana itu, Bu? Hmm. Iya Pak, betul. Jadi untuk eh merek atau brand bahan itu Mm-mm. sebaiknya mungkin diberi alternatif ya Pak ya. Jadi Iya di betul, Bu. input saja. Jadi ketika mungkin nanti ada proses pada saat proses pemeriksaan yang tersedia yang alternatifnya gitu. Ya, heeh. Tapi sudah ada gitu, sudah tertulis juga di situ gitu. Jadi jangan sampai nanti ya kayak tadi ya, misalnya biasa pakai minyaknya B gitu. Kemudian ternyata pada saat berjalannya waktu ternyata harganya naik atau mungkin sudah tidak ada di pasaran gitu Nah, ya. betul, Bu. Heeh. Ganti ini misalnya ke S gitu. Tapi di sertifikat halalnya cuma ada yang B aja gitu, yang S-nya Iya. belum sempat terinput. Nah, ini nanti masuknya ke menu pengembangan, Pak. Apalagi kalau sudah terbit sertifikat halalnya, sudah terlanjur terbit, terus mau Mm. ganti gitu. Nah, ini nanti harus ke menu pengembangan untuk Bapak mengupdate bahan yang saat ini sebenarnya digunakan gitu. Jadi Berarti untuk Hmm? berarti kita nggak boleh input dari awal dua brand itu ya, Bu? Kalau input di awal boleh, Pak. Untuk mengantisipasi itu boleh. Cuma mungkin Hmm. nanti akan mempengaruhi apa pada saat proses pemeriksaan ya, apakah kepada biaya atau apa gitu. Mungkin Oh itu iya, lebih siap. itu akan Mm-mm. lebih dipahami oleh auditor gitu ya, Pak. Sebenarnya kami tidak melarang untuk menginput bahan alternatif ya, lebih dari satu itu diperbolehkan, silakan saja. Oke, siap, siap. Terima kasih, Bu. Hmm. Baik, sama-sama Bapak. Ya, silakan. Ada lagi mungkin, Bapak Ibu. Mungkin masih ini ya, karena tadi kita agak ngebut juga belajarnya. Jadi belum terlalu terbayang gitu ya, gimana atau kendala-kendalanya itu belum terlalu terasa gitu ya. Mungkin nanti ketika sudah dicoba baru ada kebingungan-kebingungan gitu dalam penggunaan aplikasi si halal. Tidak apa-apa Bapak Ibu, sementara dicoba saja dulu. Nanti saya berikan manual booknya. Diisi dulu si halalnya. Nanti kalau ada yang bingung-bingung, boleh ditanyakan susulan lewat WA atau lewat call center tadi yang sudah disampaikan.